Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elvina Agina Fatul Unaiza dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 1933-2002. Yang kedua, Nabila Putri Utami dari Pendidikan Matematika, nomor induk mahasiswa 1932-1983. Dan yang terakhir adalah Depi Triana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 1933-2001. Definisi apresiatif inquiry. Apresiatif adalah memberi nilai atau penghargaan kepada suatu kesuksesan di masa lalu dan masa kini serta potensi-potensi yang ada. Inquiry adalah pertanyaan yang menuju pada suatu eksplorasi atau penemuan potensi. Apresiatif inquiry adalah suatu metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman pribadi, misalnya capaian-capaian prestasi dan harapan-harapan di masa depan. Apresiatif inquiry antara lain digunakan untuk penggerak perubahan budaya, pengembangan diri, coaching, dan monitoring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila. Silahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya adalah langkah dasar apresiatif inquiry. Langkah yang pertama adalah discovery, yang kedua dream, yang ketiga design, dan yang keempat destiny. Nah, yang pertama discovery. Tahap ini merupakan sebuah pencarian yang luas dan kooperatif guna memahami apa yang terbaik dari yang ada dan apa yang telah berlaku. Hal ini biasanya dilakukan lewat wawancara 4 mata, namun dapat pula mencakup fokus grup dan pertemuan kelompok besar. Dalam bentuk apapun, penemuan melibatkan berbagai pembicaraan afirmatif dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh sebagian besar atau seluruh anggota organisasi, termasuk stakeholder eksternal, organisasi acuan yang terbaik di kelasnya, serta para anggota komunitas lokal organisasi. Selanjutnya adalah dream. Tahap ini merupakan sebuah penggalian yang memberikan kekuatan tentang apa yang mungkin. Tahap ini adalah saat bagi setiap orang untuk secara kolektif menggali harapan-harapan dan impian-impian atas pekerjaan mereka, hubungan kerja mereka, organisasi mereka, dan dunia. Ini adalah saat untuk memimpikan berbagai kemungkinan yang besar, hebat, dan melampaui batas apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tahap impian bersifat praktis dan generatif. Selanjutnya adalah desain. Tahap ini merupakan serangkaian proposisi provokatif yang dalam pernyataannya menggambarkan organisasi yang ideal atau apa yang seharusnya. Aktivitas-aktivitas perencanaan bisa dilakukan dalam forum kelompok besar ataupun dalam sebuah tim kecil. Para peserta mengingat kembali berbagai penemuan dan impian untuk memilih elemen-elemen rancangan yang memiliki dampak besar, kemudian menyusun serangkaian proposisi provokatif yang memuat berbagai kualitas organisasi yang paling mereka inginkan. Nah, untuk yang terakhir adalah destiny. Tahap ini merupakan serangkaian tindakan penuh inspirasi yang mendukung pembelajaran dan inovasi berkelanjutan atau apa yang akan terjadi. Ini adalah tahap akhir dari siklus 4D. Keseluruhan siklus menyediakan sebuah forum terbuka bagi para karyawan untuk memberikan kontribusi dan langkah maju dalam pelayanan organisasi, serta dalam segenap perubahan yang terjadi pada seluruh tahap proses apresiatif inquiry. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Depi Triana. Silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kelas prestasi mahasiswa dengan pendekatan appreciative inquiry. Yang pertama adalah discovery.
Peran mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan. Mahasiswa adalah generasi harapan bangsa. Di pundak mahasiswa, masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Dengan memiliki mahasiswa yang berkualitas, maka masa depan bangsa pun akan lebih cerah. Next. Oke, selanjutnya adalah dream. Menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi merupakan sebuah prestasi, karena banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi mahasiswa. Salah satu indikator keberhasilan menjadi mahasiswa di kampus adalah dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan, baik itu yang sesuai dengan bidang ilmu, hobi, dan lingkungan aktivitas. Nah, untuk itu seorang mahasiswa harus tahu jenis prestasi apa yang harus mereka raih dan ukir selama menjadi mahasiswa. Secara garis besar, di kampus itu ada 3 jenis prestasi yang harus dikejar oleh mahasiswa, yakni prestasi pencapaian, prestasi penghargaan atau pengakuan, dan prestasi kepemimpinan. Sebagai mahasiswa, apa yang mungkin bisa dilakukan untuk mempunyai banyak prestasi tersebut? Next. Oke, selanjutnya adalah desain. Ada 2 prestasi. Yang pertama adalah prestasi pencapaian. Definisi prestasi pencapaian adalah prestasi mahasiswa pada satu atau beberapa bidang ilmu tertentu yang diperoleh melalui mekanisme kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat internasional maupun lokal. Simpelnya, prestasi pencapaian adalah prestasi yang diperoleh melalui mekanisme kompetensi dengan outputnya adalah pemeringkatan dari hasil kompetensi tersebut. Kira-kira apa yang seharusnya bisa dilakukan agar bisa memiliki prestasi pencapaian? Prestasi pencapaian ini jelas dan terukur karena ada pemeringkatan, yaitu peraihan juara 1, 2, dan 3, dan kadangkala dilengkapi juga dengan juara harapan. Sangat banyak sekali event tahunan yang sudah terjadwal dan dapat diikuti oleh mahasiswa untuk mengoleksi prestasi pencapaian ini, seperti OSN Pertamina yang rutin diadakan setiap tahunnya dengan penyelenggaraan utamanya adalah Pertamina dan Universitas Indonesia, ON MIPA PT, NUDC, Pilmapers, MTQ Mahasiswa, Program Kreatif Mahasiswa, POMNAS, atau Program Kompetensi Rutin Tahunan yang diadakan oleh Dikti, perlombaan karya tulis ilmiah, Business Plan Competition, lomba menulis cerpen, puisi, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kompetensi dengan output pemeringkatan. Mahasiswa bisa menjadi lebih maksimal dalam meraih prestasi pencapaian dikarenakan semua kegiatan kompetensi setiap tahunnya sudah terjadwal dengan rapi. Sehingga untuk menyongsong kompetensi yang akan diikuti punya kesempatan lebih maksimal untuk mempersiapkan diri agar bisa mendapatkan prestasi dalam berbagai lomba tersebut. Selanjutnya adalah prestasi penghargaan atau pengakuan. Prestasi penghargaan atau pengakuan merupakan pemberian penghargaan atau pengakuan yang diberikan oleh lembaga atau asosiasi tingkat internasional, regional, nasional, ataupun provinsi atas raihan prestasi mahasiswa pada suatu atau beberapa bidang ilmu tertentu yang diperoleh atas jasa ataupun upaya dalam perkembangan iptek atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian apa yang seharusnya bisa dilakukan agar bisa memiliki prestasi penghargaan atau pengakuan? Beberapa contoh yang dapat dikategorikan sebagai prestasi penghargaan atau pengakuan adalah menjadi perwakilan atau delegasi regional dan internasional. Di dalam forum-forum tersebut sangat banyak isu yang akan menjadi topik utamanya sehingga mahasiswa dituntut memiliki pengetahuan yang global. Contoh lainnya prestasi penghargaan adalah pengakuan keberhasilan mahasiswa dalam memajukan daerah pedesaan dengan program hibah desa, program pendampingan desa, pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak lagi, sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut diakui keberadaan mahasiswa di masyarakat yang memberikan dampak positif. Menjadi penulis buku, public figure, dan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan dialog interaktif. Seminar dan talk show juga merupakan salah satu prestasi pengakuan. Ini diberikan oleh banyak orang atas kemampuan dan keahlian kita dalam suatu bidang tertentu.
Jadi di prestasi penghargaan dan pengakuan ini, mahasiswa harus punya tingkat percaya diri yang tinggi, kemampuan komunikasi yang sangat baik, dan ide-ide kreatif untuk masyarakat yang tidak pernah habis. Selanjutnya adalah desain. Prestasi yang ketiga ada prestasi kepemimpinan, yakni menjadi pemimpin juga merupakan sebuah prestasi yang harus diraih mahasiswa ketika di kampus. Kemampuan menjadi pemimpin tidak bisa diperoleh dengan begitu saja. Tentunya ada proses panjang sehingga seseorang diangkat menjadi pemimpin. Itulah sebabnya menjadi pemimpin adalah sebuah prestasi. Lalu, apa yang seharusnya bisa dilakukan agar bisa memiliki prestasi kepemimpinan? Dalam sebuah organisasi kemahasiswaan seperti HIMA, UKM, dan BEM, sebanyak apapun anggotanya, yang menjadi ketua umumnya pasti hanya satu orang. Begitu juga dengan jabatan-jabatan strategis lainnya, pasti dipimpin oleh satu orang. Artinya, yang menjadi pemimpin adalah orang yang istimewa sehingga diakui oleh teman-temannya untuk memimpin. Untuk meraih prestasi tersebut, mahasiswa hendaknya banyak berkontribusi sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Tahap yang terakhir adalah discovery. Untuk bisa meraih prestasi-prestasi di atas, maka kami akan membuat kelas prestasi mahasiswa, di mana program ini ditujukan untuk menggali potensi setiap mahasiswa. Adapun rancangannya adalah membuat rombongan belajar dengan waktu yang bisa disesuaikan. Kelas tersebut berisi tentang penguatan-penguatan dan kiat-kiat agar bisa meraih prestasi. Kelas bisa diadakan seminggu sekali maupun 2 minggu sekali, sesuai dengan kebutuhan prestasi yang akan dicapai. Penguatan materi, asah kemampuan mahasiswa, ujian, semua itu akan ada dalam kelas prestasi mahasiswa. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.